sebagai Menteri BUMN kan ada celah untuk diperiksa juga dong, ya. Masa seorang pimpinan BUMN nggak mengetahui anak buahnya melakukan koruptor? Saat BUMN meraup untung, nama Erick Thohir dijunjung tinggi, seolah semua berkat jasanya. Salah satu karyawan BUMN itu cerita ya. Nah, tugasnya adalah memberikan komentar positif dan like di medsos-medsosnya Erick Thohir dan juga membentuk opini bahwa Kementerian BUMN ketika dipimpin oleh Erick Thohir ini lumayan berjaya lah, gitu. Dividennya naik, keuntungannya naik, segala macam. Tapi saat negara merugi, ia seakan menghilang, tak terdengar suara pertanggungjawaban. Kalian pasti kaget di balik dalang Pertamina korupsi. Bisa dibaca? Siapa? Kaget sampean. Dalam berita acara pemeriksaan semua pelaku kasus Pertamina, Patra Niaga, mereka mengakui bahwa mengikuti arahan dan dijamin keamanannya oleh Boy Thohir dengan mengikuti arahan Erick Thohir dan Boy Thohir di BUMN Erick Thohir. Wah, gila, ini seru sumpah. Kebongkar juga kan? Kejagung juga berhasil mengumpulkan bukti catatan keuangan dan dokumen lainnya yang menyatakan keterlibatan Boy Thohir dan beberapa tokoh berpengaruh lainnya. Dan juga Karyoto adalah Kapolda Metro Jaya dan Arya Sinulinga yang juga terlibat. Ini nih dibalik semuanya. Ini nih pengikut Erick Thohir nih. Ini nih. Ya, akhirnya ya. Ternyata ada koar-koar selama ini ya. Sebagai pengaman dan koordinasi di kasus korupsi ini. Ia dikirim uang 25 miliar rupiah per orang setiap bulannya. Wah, gimana menurut kalian guys dengan permainan para pejabat ini? Tulis di kolom komentar ya. 25 miliar per bulan. Pantes dia cengar-cengir ya. Sementara, Abu Janda membantah keterlibatan Erick Thohir, padahal belum ada pemeriksaan. Guys, hati-hati dengan hoax buku gelap Kejagung yang lagi viral ini ya. Kejagung kemarin sudah klarifikasi, konten buku gelap Kejagung itu hoax. Tidak ada dokumen Kejagung yang bocor. Jadi Kejagung sudah tegaskan, semua yang lagi diviralin itu tidak benar alias bohong. Jaringan terorganisir Riza Khalid, Kapolda Metro Karyoto sebagai pelindung Erick Thohir, Boy Thohir terlibat, ini hoax. Kapolda terima 25 miliar untuk amankan operasi mafia migas, ini hoax guys. Erick Thohir, Boy Thohir terima 50 miliar dari mafia migas, hoax. Masihkah masyarakat percaya pada ucapan Abu Janda? Setiap kali ia menyebut sebuah berita sebagai hoaks, kenyataannya justru berkata sebaliknya, berita itu terbukti benar. Seperti halnya kisah pagar bambu yang satu ini. Prabowo beserta jajarannya, jangan termakan hoaks pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan, milik nelayan warga sini Pak. Jadi yang hoaks itu sebenarnya siapa gitu kan? Apakah ucapan Abu Janda masih layak dipercaya? Benarkah Erick Thohir terlibat dalam skandal korupsi Pertamina, atau hanya hoaks belaka? Silahkan simak reaksi netizen berikut ini. Korupsi Pertamina hampir 1.000 triliun, tapi Kejagung malah seperti jadi humasnya Erick Thohir. Awalnya ada peluang Erick diperiksa, tapi malah ketemuan diam-diam sampai larut malam. Menteri BUMN kok ketemu dengan Jaksa Agung? Ini kan timbul kecurigaan loh Pak Jaksa ya kan, dengan pertemuan Pak Jaksa ini, Jaksa Agung ini dengan Erick Thohir. Itu Erick Thohir berasa jadi humasnya kan. Harusnya kan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN kan ada celah untuk diperiksa juga dong, ya. Masa seorang pimpinan BUMN nggak mengetahui anak buahnya melakukan koruptor, ya, melakukan kecurangan hingga merugikan negara. Lalu apa tugasnya Erick Thohir sebagai pemimpin BUMN kan? Publik makin curiga setelah Kejagung menggelar rapat tertutup dengan Komisi 3 DPR, padahal perhatian publik lagi panas-panasnya. Lalu kan yang menjadi kecurigaan lagi, tiba-tiba Jaksa Agung memberikan pernyataan bahwa Erick Thohir dan Boy Thohir tidak terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Saya mau sampaikan bahwa tidak mungkin tuh anak-anak muda itu bertindak otonom sendirian. Itu pasti ada protektornya, ada pelindungnya tuh, apakah itu pimpinan perusahaan Menteri BUMN atau apapun. Yang bikin geleng-menggeleng, tanpa pemeriksaan dan pemanggilan, Kejagung langsung menyatakan Erick tidak terlibat. Dan pernyataan Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa Erick Thohir maupun Boy Thohir tidak memiliki keterlibatan di dalam skandal dugaan korupsi ini, bagi saya adalah sebuah pertanda bahwa memang kasus ini hanya diperalat untuk kepentingan tertentu. Karena kalau ini murni soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, saya pikir bahwa belum waktunya, belum saatnya Kejaksaan Agung bicara tentang terlibat atau tidak terlibatnya seseorang. Belum waktunya Kejaksaan Agung memiliki kesimpulan tertentu terkait dengan
penyelidikan dugaan kasus korupsi yang kabarnya sangat besar ini. Bagaimana bisa Kejagung menyatakan bahwa Erick Thohir dan Boy Thohir tidak terlibat kasus korupsi Pertamina? Kita tidak boleh lengah. Korupsi adalah kejahatan yang tersembunyi. Jadi ini beneran upaya bongkar korupsi sampai ke akar atau cuma sandiwara buat lindungi pemain besar? Saran saya sih harusnya Kejagung ketika memberikan keterangan sudah melewati fase di mana Erick dan Boy Thohir diperiksa. Harusnya seperti itu. Beliau ini kan kalau nggak salah menterinya Jokowi, menteri titipannya Jokowi. Jangan-jangan pertemuan ini ada titipan atau orderan dari seseorang. Yang uniknya, setelah melakukan pertemuan tersebut, Kejagung ini malah memuja-muji Pertamina. Ya, seakan-akan mentalnya itu ciut. Ada apa ya? Saya sampaikan ya pada masyarakat, ya ini Pertamina menjadi ya kebanggaan kita semua. Pak, ingat Pak, negara Indonesia ini udah rugi 980 triliun, hampir 1 kuadriliun loh. Saya jadi puja-puji, kan aneh ya. Dan kalian tahu, Kejagung menghimbau seluruh rakyat Indonesia untuk tidak meninggalkan Pertamina. Katanya cintai produk negeri sendiri. Kepada masyarakat, kami himbau jangan tinggalkan Pertamina, karena kita harus tetap mencintai produk kita sendiri. Cintai ya cintai Pak, tapi kalau merugikan rakyat yang ngapain dicintai gitu loh. Banyak alternatif bahan bakar yang lain kok. Tapi kalian sempat mikir nggak? Yang ditangkap dalam kasus Pertamina ini adalah pekerja dalam tanda kutip yang melakukan eksekusi korupsi tersebut. Lalu siapa dalang di balik itu semua? Pasti pemain besar. Gak bayangin, selama beliau menjabat jadi Menteri BUMN itu ada 11 BUMN melakukan korupsi. Tahu nggak jawabannya apa? Kalian lihat nih jawabannya. Kata beliau nih, Pertamina akan kami review total. Review total. Oh, review total ya. Apa nanti bisa perbaikan-perbaikan yang perbaikan ke depannya. Ya, itu jelas dari tahun 2018 hingga tahun 2023 Bapak menjabat sebagai Menteri BUMN di pemerintah sebelumnya. Bapak ngapain? Nah, ini temuan Kejagung ini kan dari tahun 2018 hingga tahun 2023 Pak. Iya. Kalau di total itu hampir 1.000 triliun. Fantastis kan? Yang dirugikan siapa Pak? Rakyat dan negara. Nah, ini yang bicara rakyat kecil Pak ini. Rakyat susah, Pak. Rakyat miskin Pak. Dengar Pak. Cari makan aja susah kami Pak. Jadi setelah kebongkar, baru sekarang Bapak klarifikasi akan mereview atau akan mengkonsolidasikan untuk perbaikan di kubu Pertamina supaya jauh lebih baik. Jadi tidak ada salahnya kan Pak, Bapak selaku Menteri BUMN membuka ruang untuk agar Bapak diperiksa juga. Emang nggak tahu malu pejabat kita ini guys. Ini juga pejabat-pejabat ya itu sampai anak cucu juga malu karena apa? Bapaknya nggak becus ngurus negara. Yang oplos Pertamina, yang beli rakyat, yang rugi pemerintah. Kok bisa Wir? Senggol dong.